Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'ul alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, Inna Allah yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyul karim. Para alim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon izin Al-Fakir harus berada di depan untuk menyampaikan pandangan Al-Fakir ya, sebagai amanah. Jadi pertama saya ingin mengatakan begini. Ada cara pandang yang salah dari mereka-mereka yang hari ini memegang tampuk kekuasaan terhadap makna kekuasaan itu sendiri. Dalam pandangan sekuler, kekuasaan itu bukan amanah. Ya, dalam pandangan sistem politik demokrasi, kekuasaan itu bukan amanah. Ya, dalam pandangan mereka, kekuasaan itu ukuran kesuksesan, ukuran kebahagiaan dunia. Maka bisa kita lihat mereka hari ini ketika rakyat pada menjerit ya dengan merupakan efek domino dari berbagai kebijakan-kebijakan yang tidak bijak itu ya, dengan naiknya harga-harga ya, belum lama harga minyak goreng melambung, cabai, gas, LPG, beras dan seterusnya. Hari ini kita harus menghadapi efek dari kenaikan harga BBM ini semua. Sementara mereka hari ini saling lobby, ya lobby sana, lobby sini untuk kepentingan apa? Kepentingan agar mereka bisa berkuasa, mereka bisa bagi-bagi kue kekuasaan. Ya, jadi kekuasaan bagi mereka bukan amanah. Ya, sementara mereka tidak mengenal Pak hadis yang tadi disampaikan oleh guru-guru kita tadi. Ya, apa tadi al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, mereka tidak kenal hadis itu. Ya. Atau ada innamal imamu junnah yuqatilu min wara'ihi, bahwa seharusnya pemimpin itu harus berada di depan untuk melindungi kepentingan rakyatnya. Ya. Mereka harus berada di garda terdepan untuk membela kepentingan rakyatnya. Itu pemimpin, itu imam. Tapi mereka tidak mengenal. Ya, jadi tanpa teori yang macam-macam, tanpa teori yang panjang lebar, sudah pasti ya, kenaikan harga BBM ini akan berakibat luar biasa. Apalagi ini adalah kenaikan harga BBM yang tertinggi dalam sejarah kepemimpinan rezim yang ada ini. Ya, mereka sudah 7 kali menaikkan harga BBM ini, dan ini adalah yang paling tinggi, lebih dari 30% kenaikannya. Ya, sementara negara-negara lain pada saat-saat yang sama justru sedang menurunkan harga BBM. Ini kan jahat sekali, Pak. Ya. Alasan mereka seringkali yang dikatakan adalah APBN kita jebol kalau kita tidak tarik subsidi itu. Ya. Kemudian seringkali mereka mengatakan subsidi ini salah sasaran. Kalau saya pribadi, saya tidak percaya, Pak. Ya. Jadi kalau memang keberpihakan itu kepada rakyat, ya, bukan ini yang diambil jalan keluarnya, bukan menaikkan harga BBM. Yang harus diambil adalah hentikan itu. Ya, proyek-proyek yang anfaedah itu, ya, proyek-proyek yang tidak bermanfaat itu, hentikan itu proyek ibu kota negara yang baru itu 500 triliun lebih itu anggarannya. Hentikan proyek kereta api cepat itu,
Ya, atau paling tidak ditunda lah. Urusi dulu ini. Ya, anak-anak yang lahir yang ada di berbagai pelosok desa yang kekurangan gizi itu. Ya. Jadi ini nanti akan meningkatkan angka-angka kemiskinan itu sudah pasti, Pak. Ya, karena harga-harga naik, inflasi meningkat, daya beli turun, ya. Kemudian dengan turunnya daya beli, inflasi yang naik akan banyak sekali usaha-usaha yang tergolong dalam usaha kecil dan menengah yang tidak akan mampu lagi beroperasi, akan banyak pengangguran, angka kriminalitas meningkat dan seterusnya. Maka benar sekali itu apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Hashim Muzadi, ya, rahimahullah. Beliau katakan negara ini tidak berada dalam keadaan yang miskin, tapi yang terjadi di negara ini adalah pemiskinan. Ya, memang kita ini dimiskinkan, Pak. Ya, jadi itu yang hari ini terjadi. Yang kedua yang ingin saya katakan adalah kalau hari ini kita harus menerima dipimpin oleh orang-orang yang tidak amanah. Hari ini kita dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai mental yang buruk. Hari ini berbagai kebijakan yang tidak bijak itu ditimpakan kepada kita. Ini tidak terlepas dari sistem yang mengatur kehidupan kita dalam bernegara. Sunatullah, ketika suatu sistem itu diterapkan kepada suatu masyarakat, maka yang lahir dari masyarakat itu adalah sebuah peradaban yang buruk juga. Karena kondisi masyarakat itu tergantung dari sistem atau aturan kehidupan yang diterapkan kepada mereka. Kalau aturan kehidupan yang diterapkan kepada mereka adalah aturan sekuler yang menjauhkan mereka dari agama, yang lahir atau yang muncul sebagai peradaban pada masyarakat itu adalah masyarakat yang jauh dari agama. Pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, pemimpin-pemimpin yang tidak mengenal agama. Ya. Jadi ini bukan persoalan sekedar penolakan harga BBM, tidak. Ini persoalan yang sistemik, Pak. Ya. Mungkin ada yang mengatakan sikap kita atau sikap dari beberapa elemen masyarakat dalam menolak kenaikan harga BBM ini tidak ada gunanya. Tidak. Ini harus tetap kita laksanakan. Artinya penolakan terhadap kenaikan harga BBM ini harus kita nyatakan kepada mereka. Ya, kita harus menyatakan sikap, ya, meskipun kita tahu bahwa ini tidak mungkin didengar juga, ya, meskipun kita tahu ini tidak mungkin didengar juga, ya. Jadi sekali lagi bahwa yang kita lakukan ini adalah proses penyadaran kepada umat, ya. Jadi kalau hari ini kita diatur oleh orang-orang yang tidak amanah, karena sistem yang mengatur kehidupan kita ini juga sistem yang tidak amanah, ya. Jadi berkali-kali mungkin sudah disampaikan oleh para ulama, ya, para ustadz, bahwa tidak ada solusinya, tidak ada jalan untuk menyelamatkan negara ini kecuali dengan Islam. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan negara ini hanya Islam. Takbir. Banyak orang berharap pada salah satu figur yang hari ini memimpin salah satu provinsi. Ya, saya katakan 1000 Anies Baswedan pun tidak akan menyelamatkan negara ini. Bagaimana dia bisa membayar hutang yang hari ini lebih dari 7.000 triliun. Ya. Sementara bunganya saja itu 400 triliun lebih. Ya. Angsuran pokoknya 450 triliun lebih. Ya. Jadi setiap tahun hutang, ya, pokok plus bunganya yang harus dibayar oleh negara ini adalah 850 triliun lebih. Ya, itu kalau kita asumsikan hutangnya adalah 7.000 triliun. Padahal menurut perhitungan beberapa pengamat ekonomi, hutang kita itu jauh lebih tinggi dari itu. Ya, kembali kepada Islam. Di dalam Islam itu ada kaidah hukum tentang persoalan ekonomi, ya, yang berbunyi kullu makana min marafiqil jamaah milkiyatan amah. Jadi seluruh barang-barang atau seluruh hal yang menjadi kebutuhan bersama itu adalah milkiyah amah. Itu milik umum. Ya, baik yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam. Ya, jadi subsidi itu tidak bisa dipilih-pilih, yang kaya maupun yang miskin mereka akan menerima subsidi kalau syariat Islam itu diterapkan. Ya, atau ada hadis yang mungkin sangat populer yang sudah sering kali kita dengar, ya. Al-muslimuna syuraka'u fi salasin. Dalam riwayat yang lain ada redaksi yang mengatakan an-nasu syuraka'u fi salasin. Kaum muslimin dan manusia itu berserikat dalam 3 hal. Yang pertama adalah filma, dalam hal air. Artinya apa? Seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalam perairan, di lautan, di danau, ya, di samudra, itu semua adalah milik umum. Ya, tidak bisa dikuasai oleh perorangan.
Ya, tidak bisa dikuasai oleh individu. Kemudian yang kedua, wal kala, ya, padang rumput. Artinya apa? Seluruh kekayaan alam yang ada di atas permukaan bumi ini, baik berupa padang rumput, hutan dan seterusnya, itu semua adalah milik umum. Ya, jadi berlaku kaidah hukum yang tadi. Kemudian yang ketiga apa? Wenar, ya, api. Maksudnya apa? Sumber-sumber energi yang terkandung di dalam perut bumi. Ya, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, kemudian batu bara, mineral dan semuanya itu milik umum. Ya, tidak boleh dikuasai oleh individu, tidak boleh dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat. Ya, tidak boleh dikuasai oleh swasta, apalagi swasta asing. Ya, sebenarnya dengan kaidah ini saja selesai sebenarnya persoalan ini. Ya, hanya saja memang tidak mungkin ini diterapkan dalam sistem yang ada sekarang. Ya, tidak mungkin bisa diselesaikan dalam sistem kenegaraan di mana aturan kehidupan yang mengatur dalam bernegara itu adalah aturan yang dibuat oleh manusia. Ya, hukum-hukum sekuler. Ya, jadi tidak ada jalan lain, Pak. Ya, beban APBN yang mereka katakan 502 triliun itu enteng kalau kita jalankan kaidah ini. Ya. Yang terakhir yang ingin saya katakan, para alim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa penolakan ini harus tetap kita nyatakan. Kita harus mengambil sikap. Ya, supaya mereka tahu. Ya. Yang kedua, ya, kalau penolakan ini adalah merupakan agenda, yang saya katakan ini adalah agenda jangka pendek saja. Ya, meskipun belum tentu didengar oleh mereka. Ya, agenda jangka panjangnya adalah para alim yang ada di sini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mempunyai kewajiban besar untuk membangun kesadaran di tengah-tengah umat bahwa hanya Islam yang bisa menyelamatkan negara ini. Mungkin kita tidak terlalu masalah, Pak. Ya, artinya insya Allah kita bisalah menghadapi semua ini. Tapi kan tidak boleh kita hanya berpikir tentang diri kita. Dosa besar, Pak. Di kampung-kampung, di desa-desa itu banyak orang kesulitan makan. Di sekitar kita, teman-teman kita ada yang untuk makan saja itu harus pinjam uang. Ya, lalu bagaimana juga nanti anak cucu kita? Ini kan harus kita pikirkan. Artinya kewajiban kita dalam jangka panjang adalah membangun kesadaran, ya, di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat kita, bahwa negara ini bukan hanya dalam posisi di ambang kehancuran, tapi negara ini sebenarnya sudah hancur. Ya, karena tidak mungkin hutang sebesar itu terbayar. Maka yang dilakukan apa? Yang dilakukan yaitu, ya, rakyat ini karena dia dianggap beban, kemudian subsidi yang diberikan kepada mereka harus ditarik. Ini yang namanya liberalisasi. Ya, ini yang dikatakan oleh Kiai Haji Hazim Mustadi sebagai pemiskinan. Jadi yang memiskinkan kita itu sistem sebenarnya, ya, sistem yang diterapkan kepada kita dalam mengelola negara ini. Ya, dan menit lagi, ya. Dan apa yang kita katakan di sini, yang kita sampaikan di sini kepada penguasa itu kan sebenarnya dalam rangka untuk menolong mereka. Ya, kalau ini mereka terus-teruskan, ya, ini besar sekali risiko yang akan dihadapi mereka di akhirat nanti. Nabi mengatakan unsuru akhoka. Ya, jadi tolonglah saudaramu itu. Zoliman au mazluman, baik dalam keadaan zolim atau dalam keadaan terzalimi. Ya, kemudian seorang sahabat bertanya, idza kana zoliman, kaifa ansuruhu ya Rasulullah? Ya, sahabat ini tahu bagaimana menolong orang yang terzalimi, tapi bagaimana menolong orang yang zalim itu tidak tahu. Ya, bagaimana caranya? Kemudian Nabi mengatakan, tamna'uhu minaz zulmi, cegah dia dari kezalimannya. Fa inna dzalika nasruhu. Ya, dan itu adalah cara kita untuk menolong orang-orang yang zalim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.